Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Mayada dengan NIM 2303005000029 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari topik sistem kesehatan nasional, yang dimana analisis kasusnya yaitu tentang stunting. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Nah, yang dimana stunting merupakan salah satu masalah kesehatan nasional yang berdampak pada kualitas generasi mendatang. Nah, berdasarkan laporan survei status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional di Indonesia masih mencapai 19,8%. Nah, angka ini masih belum mencapai target pemerintah yaitu 14% pada tahun 2024. Nah, masalah stunting ini sendiri bukan sekedar persoalan gizi, yaitu melainkan terkait dengan faktor lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh, ketahanan pangan, dan akses air bersih dan sanitasi. Selanjutnya yaitu adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Nah, yang kedua itu untuk menganalisis dampak stunting terhadap kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional. Nah, yang terakhir itu untuk memberikan rekomendasi berbasis data terbaru agar target nasional dapat tercapai. Baik, yang selanjutnya itu ada data atau informasi. Nah, berdasarkan prevalensi nasional pada tahun 2021, angka stunting ini menunjukkan di angka 24,4%, yang dimana hasil data ini berdasarkan survei status gizi Indonesia. Nah, pada tahun 2022, angka stunting ada penurunan menjadi 21,6%. Ini juga data dari survei status gizi Indonesia. Nah, pada tahun 2023 terjadi penurunan juga, yang dimana angka stunting berada pada 21,5%. Ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia juga. Nah, pada tahun 2024 terjadi penurunan juga, yang dimana angka stunting ini berada pada 19,8%. Nah, ini berdasarkan hasil data survei status gizi Indonesia. Untuk target nasionalnya untuk 2024 berada pada 14%, tetapi kalau dilihat dari data yang saya tampilkan di sini, sepertinya belum mencapai target. Untuk target WHO sendiri dia 20%. Nah, untuk variasi daerah prevalensi stunting yang tertinggi yaitu berada pada NTT, yang dimana angka stuntingnya yaitu 31%. Untuk yang terendah itu ada pada daerah Bali, yang dimana prevalensinya yaitu 7%. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas analisis masalahnya, yang dimana di sini kita akan membahas yang pertama yaitu faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab stunting ini adalah yang pertama, rendahnya pemberian ASI eksklusif dan MPASI berkualitas. Nah, yang kedua yaitu gizi ibu hamil masih kurang optimal. Yang ketiga, akses sanitasi dan air bersih belum merata. Nah, yang keempat itu ada ketidakmerataan layanan kesehatan primer, terutama di wilayah timur. Selanjutnya, adapun dampak dari stunting ini yaitu yang pertama yaitu anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang fisik dan kognitif. Nah, yang kedua itu produktivitas SDM menurun, kerugian ekonomi diperkirakan 2-3% PDB per tahun. Nah, yang ketiga yaitu target pembangunan SDM unggul sulit tercapai. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, penurunan prevalensi melambat dalam 2 tahun. Nah, yang kedua yaitu target 14% pada tahun 2024 belum tercapai. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan SDM dan dana daerah untuk intervensi. Nah, yang keempat yaitu perubahan perilaku dan budaya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada rekomendasi atau solusi. Nah, yang pertama itu ada
perkuat intervensi gizi spesifik seperti ASI eksklusif, suplementasi ibu hamil, imunisasi, dan vitamin pada balita. Nah, yang kedua yaitu sanitasi layak, ketahanan dan pangan rumah tangga. Nah, yang ketiga yaitu penguatan posyandu atau puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan. Nah, yang keempat itu ada edukasi gizi terhadap hidup bersih dan sehat. Nah, yang kelima yaitu intervensi di provinsi dengan prevalensi tinggi seperti di NTT, Papua, dan Sumbar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat menonton.